Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadir setelah Pak Atur dan Bu Menteri berat gitu ya. Tadi ada beberapa topik yang kalau di pemikiran ekonomi itu kita diskusikan gitu ya. Bagaimana cara mengelola ekonomi dengan berbagai pendekatan. Tadi Pak Arthur, pertama yang saya kutip ya bahasa saya, 8% itu mungkin gitu ya. Bu Menteri juga sependapat, malah disupport tadi kita harus optimis karena kalau kita optimis ya itu nanti yang menerima benefit itu kita juga gitu ya. Nah yang kedua itu caranya gimana gitu. Tadi Pak Arthur lebih ke market oriented gitu ya, pro pasar gitu kan, semua bisa dilakukan dengan seminimal mungkin peran pemerintah. Tadi Bu Menteri Keuangan menyampaikan dalam kondisi tertentu peran pemerintah itu penting gitu ya, makanya ada counter cyclical gitu ya, ada stimulus fiskal kalau berita yang terakhir kita dengar. Kemudian yang lain juga, yang ketiga yang saya catat adalah unilateralisme dan multilateralisme gitu. Jadi bagaimana pendekatan kita dalam international trade, apakah bilateral dengan antar negara atau ada satu mekanisme yang kita sepakati untuk kita laksanakan bersama, yang dikenal dengan multilateralisme. Yang lain tadi ada productivity, kemudian ada counter cyclical gitu ya. Nah mungkin nanti saya ingin update juga terkait hal ini, kita posisi di mana gitu ya Mbak Sasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh slide 2. Jadi tadi juga disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, kita di kuartal 1 bisa alhamdulillah 4,87. Kemudian inflasi juga cukup rendah di 1,6-an, masih di range target pemerintah. Ini kalau dalam konteks ekonomi Mbak Sasa, ini menarik juga nih kita diskusikan gitu ya. Bagaimana kita mengelola antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi gitu. Di teori ekonomi itu ada konteks trade off tuh antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Kalau kita mau tumbuh ekonomi tinggi biasanya akan menekan inflasi gitu. Nah tapi alhamdulillah kalau kita lihat Indonesia, kalau kita lihat minus COVID Bapak Ibu sekalian ya, itu kita bisa jagain growth di 5% yang nanti kita harapkan di akhir 2029 itu bisa ke 8%. Di satu sisi kita juga bisa mengolah inflasi gitu. Dari yang di 2014 8,36 itu kemudian terus turun itu sampai dengan sekarang di kisaran sesuai dengan target pemerintah 2,5 plus minus 1% gitu. Jadi itu juga satu hal yang mungkin perlu kita syukuri. Kemudian juga tadi menarik kalau rujukan dari Bu Sri Mulyani, bagaimana kita membaca angka 4,8 gitu, 4,87. Apakah ini satu hal yang baik? Apakah ini satu hal yang tadi challenging gitu ya? Tapi kalau kita lihat bagaimana konteks global sekarang kita berada dengan tren pelambatan gitu ya, ada isu tarif Trump 2.0, kemudian yang baru-baru terakhir Middle East memanas lagi. Ini satu hal mungkin yang menurut angka ini kita harus bersyukur ya 4,87. Apalagi kalau kita bandingkan dengan angka negara lain di G20 misalnya. Di kita mungkin hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Cina. Yang tadi kalau pakai angka Q1 itu 5,4, ini angka realisasi bukan angka proyeksi ya. Kemudian Indonesia berapa? 4,87, yang lain gimana? Negara-negara seperti misalnya Singapura, kemudian Saudi Arabia, United States, itu atau Prancis itu di bawah kita gitu ya. Di ASEAN pun kita masih lebih baik dibandingkan beberapa negara ASEAN yang lain, kita hanya kalah dari Vietnam. Jadi itu satu hal yang jadi modal kita untuk bisa mencapai target seperti disampaikan oleh Pak Presiden ya, 8%. Next slide. Cuma apakah itu satu hal yang mudah gitu ya untuk jagain growth sampai dengan akhir tahun itu 5 atau mungkin nanti di 2029 itu ke 8%. Tentu itu bukan hal yang mudah gitu. Kenapa? Karena tadi di secara umum kita lihat dari sisi konsumsi, dari sisi investasi kita masih cukup kuat gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat beberapa indikator kita perlu cermati beberapa hal. Pertama misalnya untuk yang di indeks keyakinan konsumen. Jadi kalau lihat dari angka ini kita masih pas optimis gitu ya di atas 100. Tapi memang kita lihat ada pelambatan gitu ya. Itu satu hal yang terus kita cermati dan kita pengen ini meningkat kembali gitu. Kemudian investasi seperti apa?
Di tengah berbagai tantangan tadi, kalau kita lihat berbagai indikator misalnya di Q1, kita masih tumbuh ya untuk yang penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Beberapa indikator yang biasa kita pakai untuk melihat ke depan, ini juga kalau kita lihat masih cukup bagus gitu. Misalnya apa? Impor barang modal. Ini bahkan growth-nya itu 36,3% gitu ya. Impor modal itu biasanya nanti akan terrefleksi di investasi gitu. Kemudian yang lain apa? Impor bahan baku untuk proses produksi. Ini juga mengalami kenaikan di 18,93%. Jadi ada modal yang cukup bagus, tapi kita juga punya tantangan yang memang harus kita terus benahi di domestik, dan tentu juga tantangan yang tadi juga disampaikan adalah tantangan dari global gitu ya. Tarif kita mengalami kenaikan, sementara di resiprokal itu kita dikenakan 30%, sekarang di baseline. Mudah-mudahan dengan berbagai seperti disampaikan tadi ada pendekatan memang disarankan oleh Pak Atur gitu ya. Jadi kalau menghadapi Trump jangan retaliasi, tapi kita offer apa yang bisa kita lakukan untuk bisa saling menguntungkan. Itu yang kita lakukan gitu ya untuk menghadapi isu dari Trump 2.0. Kemudian yang lain juga adalah seperti yang kita lakukan sekarang juga itu di komoditas. Sebelumnya dengan berbagai dinamika terkait dengan tarif, semua ekspektasi itu ekonomi dunia jadi melambat gitu ya. Ini kemudian secara komoditas itu di bawah beberapa harga komoditas kita, terutama yang jadi ekspor utama kita gitu. Ini jadi challenge juga untuk di transmisi dari global ke domestik. Tapi dengan kejadian kemarin kita lagi lihat juga nih arahnya udah agak berubah nih, terutama untuk yang minyak misalnya. Kalau kita lihat tuh di yang paling bawah tuh yang abu-abu misalnya, yang hijau gitu ya, secara umum masih di bawah indeks 100 tapi mulai mengalami kenaikan. Yang menarik juga itu adalah yang kuning, emas gitu ya. Emas dengan berbagai dinamika yang ada itu kalau kita lihat terus mengalami kenaikan. Padahal kalau kita lihat year to date-nya itu sudah hampir 30% gitu ya. Nah apa yang bisa kita lakukan gitu ya, ini juga soal yang nanti mungkin kita bisa tarik gitu ya. Karena waktu Februari kemarin Pak Presiden melaunching yang namanya Bulan Bank untuk pertama kali. Ini momentum yang kita manfaatkan juga salah satunya dengan tadi kenaikan harga emas. Nanti kita bisa lihat bagaimana progresnya setelah tanggal 26 di-launching oleh Pak Presiden. Kemudian next. Nah ini tadi yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arthur. Jadi beberapa hal, jadi kalau kita lihat data historical perdagangan Indonesia Amerika Serikat, itu trennya adalah ekspor kita ke US itu slope-nya kalau bahasa ekonominya itu lebih tinggi atau kecepatan naiknya lebih tinggi dibandingkan impor kita dari US gitu. Jadi kalau proyeksi kita kalau tanpa ada kebijakan itu ya tarif, maka trade surplus kita dengan US memang akan mengalami peningkatan tuh dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Sehingga dalam tanda kutip ya tadi US kemudian melihat data tersebut mengenakan tarif resiprokal kita ke 32%. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah tadi kalau kita simulasi kita misalnya menerima tarif atau dikenakan tarif ini resiprokal itu akan signifikan tuh menekan ekspor kita gitu. Sehingga pendekatan yang kita lakukan adalah apa? Kita mencoba menjaga keseimbangan perdagangan kita dengan apa? Tadi pertama adalah secara langsung menawarkan ke US berbagai produk yang bisa kita impor dari US gitu. Yang kedua tadi ada beberapa kebijakan mulai dari tarif, non tarif dan yang lain itu yang kita harapkan juga bisa tadi menyeimbangkan raca perdagangan antara kita dengan US gitu. Jadi dengan berbagai pendekatan ini ekspor kita tetap bisa berjalan, tapi di sisi lain US juga mengalami tekanan dari sisi impornya gitu ya, atau kita impornya cukup tinggi sehingga tadi menyeimbangkan antara ekspor kita dengan impor kita dari US gitu. Itu yang kita lakukan gitu ya. Nanti kita update seperti apa. Terakhir tim teknis di bulan Mei itu sudah ketemu dengan tim USTR gitu ya untuk kita mendengar secara detail apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh US. Nanti dari situ kita offer mau tarifnya, mau non tarifnya, mau barangnya gitu ya untuk tadi bisa mengakomodir paling tidak sebagian atau hal-hal yang mungkin bisa kita tadi dalam konteks tadi
membuat perdagangan kita dengan US saling menguntungkan, baik pihak kitanya Indonesia dan US-nya. Yang lain tadi coba next. Di dalam jangka pendek tentu risiko, tadi Bu Menteri sering beliau juga, risiko pelambatan itu yang kita hadapi sekarang gitu. Makanya kemudian tadi kalau pakai pendekatannya Pak Arthur, pemerintah akan seminimal mungkin gitu, tapi kita nggak lihat kayak gitu. Ini ada risiko pelambatan karena faktor globalnya, maka ekonomi kita harus kita dorong nih. Apalagi kalau di data PDB kita 80% dari ekonomi kita itu digerakkan oleh domestik. Itu yang kita optimalkan gitu. Nah, beberapa hal kita sudah keluarkan mulai dari Q1 maupun yang kemarin juga Q2 gitu ya. Di Q1 tentu yang daya beli masyarakat itu kita jaga. Yang reguler itu kita jaga penyalurannya tepat waktu, baik Q1 maupun Q2. Nah, melihat perkembangan terakhir kita perlu akselerasi, maka di kuartal kedua kemarin kita juga memberikan tambahan. Jadi top up untuk bansos. Yang pertama adalah kartu sembako, Juni-Juli kita kasih dan kita bayar di bulan Juni, ini sekarang lagi berproses pencairan. Kemudian yang kedua bantuan pangan. Di kuartal 1 tidak kita berikan karena produksi masih tinggi, di kuartal kedua pada saat produksi setelah selesai, itu kita berikan juga tambahan bantuan pangan 2 bulan. Juni-Juli yang kita berikan di bulan Juni. Harapannya apa? Tadi daya beli masyarakat kita terutama yang bawah itu bisa tetap terjaga gitu untuk bisa spending. Yang lain juga untuk injeksi ke ekonomi, pemerintah juga memberikan tadi THR untuk PNS, kemudian kebijakan THR juga untuk swasta, terakhir adalah gaji ke-13 untuk PNS. Ini injeksi dari pemerintah ke ekonomi untuk ekonomi bisa berputar. Nah, melengkapi itu, jadi uangnya kita kasih, injectionnya, kemudian kita dorong juga dengan berbagai program diskon gitu ya. Untuk sektor transportasi, belanja di Indonesia, juga berbagai program yang lain. Jadi uangnya kita kasih, injeksinya juga diskonnya kita berikan gitu ya. Plus tadi kita siapin juga dengan momentum dari liburan, itu program-program pariwisata gitu ya. Kemudian yang lain juga beberapa paket stimulus yang sebelumnya kita tidak berikan, itu kita berikan. Di kuartal 1 misalnya diskon tarif listrik. Itu di bulan Januari, Februari. Kemudian di kuartal kedua tadi injection itu juga kita berikan juga dalam bentuk tadi subsidi upah. Juni Juli itu kita berikan kepada sekitar 17 juta pekerja. Gitu yang kita harap tadi bisa menambah daya beli masyarakat. Yang lain beberapa program yang berjalan, saya sering ditanya kenapa hanya yang bawah saja yang diberikan, yang menengah tidak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di paket 4 gitu ya, yang menengah pun kita berikan. Yang di Januari Februari misalnya di diskon listrik itu kita berikan. Program-program existing misalnya untuk PPN, properti, otomotif itu juga kita berikan gitu ya. Ini harapannya tadi segmen-segmen tertentu baik yang menengah maupun juga yang bawah itu kita jaga atau kita tingkatkan daya belinya. Kemudian tadi untuk yang kewirausahaan juga Bu Menteri juga memberikan tadi, kita juga memberikan kredit usaha rakyat gitu ya. Sampai dengan data Juni ada sekitar 118,7 triliun yang sudah kita berikan dengan penerimanya 2,08 juta. Jadi di samping bansos kita juga memberikan tadi kewirausahaan gitu ya untuk tadi meningkatkan peran dari swasta untuk bisa berperan dalam ekonomi. Yang lain secara jangka menengah slide 9 ini yang kita lakukan tadi diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang. Jadi kalau lihat dari pendekatan apakah kita unilateralisme maupun multilateralisme sampai saat ini kita masih juga percaya multilateralisme itu bisa kita dorong gitu ya. Makanya nanti kita ada beberapa perjanjian yang kita akan selesaikan yang terdekat mungkin seperti disampaikan juga oleh Pak Menko, EUSEPA gitu ya. Jadi perjanjian komprehensif antara Indonesia dengan ekonomi Eropa. Kemudian yang lain tadi digital maupun ekonomi kreatif itu kita dorong juga. Kemudian hilirisasi yang terakhir tentu ketahanan pangan dan energi ini yang dalam jangka menengah juga kita akan dorong. Coba next. Nah tadi yang terkait dengan emas, jadi menyambung yang hilirisasi. Jadi dalam konteks hilirisasi itu di mineral misalnya kita sudah mendorong pembangunan smelter di Gresik ya. Nah, PT Freeport itu sudah bisa menghasilkan per tahun sekitar 50 ton emas. Ini biasanya kalau kita tidak keluar dari secara domestik biasanya akan
ke luar gitu dalam bentuk ekspor. Ini yang kita harapkan bisa dioptimalkan di domestik dengan pembentukan bank bullion gitu. Jadi dari para produsen emas yang ada di domestik ini kita harapkan bisa masuk di bank bullion. Ini kemudian yang kita harap bisa berputar di ekonomi kita gitu ya, Mbak Sasa, Bapak Ibu sekalian. Realisasinya sampai dengan per 31 Mei ini untuk yang layanan ini baru satu dari, jadi kita melalui OJK sudah memberikan izin ke PT Pegadaian dan BSI untuk melakukan layanan bank bullion ini. Sampai dengan 31 Mei itu udah kita hampir 20 ton emas yang masuk ke sistem ekonomi kita. Ini kita harapkan nanti bisa berputar gitu ya, apakah melalui bentuknya pinjaman, melalui trading dan seterusnya gitu. Ini kita harapkan menambah injeksi likuiditas atau resource yang ada di masyarakat untuk kita distribusikan ke masyarakat kembali. Nah, target kita di catatannya McKinsey itu udah sekitar 1.800 ton emas yang ada di dalam tanda kutip di bawah bantal. Ini kita harapkan nanti bisa secara sistematis masuk ke dalam sistem kita gitu ya, melalui bank bullion. Ini kemudian yang kita harapkan bisa kita putar juga ke ekonomi kita. Yang lain tadi setelah rilis stimulus itu ada berbagai catatan di media mengenai kok pemerintah hanya memberikan paket yang sifatnya jangka pendek. Bagaimana dengan berbagai hal terkait dengan deregulasi. Itu pun sebenarnya kita lakukan gitu ya. Jadi stimulus kita dalam jangka pendek mengenai deregulasi, penyederhanaan perizinan itu juga kita lakukan. Nah, ini misalnya bisa kelihatan dari PP nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi ini pengganti dari PP 5. Ini tadi yang kita harapkan tadi meningkatkan peran dunia usaha dalam ekonomi kita. Apa yang ada di dalam PP 28 di tahun 2025, ini ada beberapa poin, mungkin nanti bisa detail, bisa kita cek. Yang pertama adalah tadi kepastian waktu penerbitan perizinan berusaha. Bapak Ibu sekalian di pengusaha, saya yakin pada saat mau berusaha harus membuat izin gitu ya. Yang selama ini jadi stereotip gitu kan, izin itu lama, enggak pasti. Nah, yang coba kita improve di PP 28 adalah tadi bagaimana kita memberikan kepastian waktu bagi penerbitan perizinan berusaha. Yang kedua adalah simplifikasi penerbitan perizinan berusaha. Jadi kalau kita lihat selama ini beberapa dokumen yang sebenarnya sudah disubmit itu diminta submit kembali gitu. Nah, dengan PP ini kita harapkan bisa yang sudah disubmit itu tidak kita perlu submit lagi sehingga harapannya bisa dokumen lebih simpel dan lebih sederhana. Yang lain juga adalah penguatan dalam hal pengawasan. Jadi kita memanfaatkan subsistem pengawasan yang ada di OSS, kemudian juga kita harapkan dengan regulasi ini pengawasan dari perizinan yang dilakukan oleh berbagai institusi kita harapkan bisa lebih terintegrasi. Next slide, ini tadi yang juga mungkin sebagian dikutip oleh yang disampaikan oleh Bu Menteri mengenai kerjasama dengan perdagangan dengan internasional. Coba next, ini yang lagi kita proses. Tentu yang OECD proses aksesi di bulan Juni kemarin satu step sudah kita lalui. Kita menyampaikan yang namanya inisial memorandum kepada OECD untuk menyampaikan apa-apa saja yang ada di kita yang memang itu apakah sudah comply atau tidak gitu ya terhadap prinsip-prinsip dasar yang ada di OECD. Kemudian coba next, mungkin dilanjutkan di 15. Jadi tadi yang EU-SEPA, coba next yang slide 15. Ini update tadi 15 ya. Ini yang tadi dia sempat ditanyakan, untuk EU-SEPA kita harapkan Juni ini udah selesai negosiasinya gitu ya. Kenapa Eropa penting? Tadi satu sektor yang penting bagi kita itu sektor yang berbasis padat karya. Apakah tekstil, aparel, alas kaki gitu. Nah, potensi pasar yang cukup besar di samping di US itu adalah di Uni Eropa gitu. Nah, ini kita harapkan dengan selesainya perjanjian negosiasi dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa, ini kita harapkan bisa menjadi salah satu pembukaan market akses gitu ya untuk barang-barang kita yang masuk kategori padat karya gitu. Kemudian yang tadi OECD kita sudah masuk di initial memorandum, mudah-mudahan kita bisa beli tahap selanjutnya bisa kita selesaikan. Kenapa ini penting? Banyak pertanyaan mengenai komitmen kita untuk structure reform gitu ya. Kalau lihat di beberapa catatan, terutama setelah kita merilis stimulus. Nah, di OECD itu bagaimana kita melakukan
kebijakan perpajakan, bagaimana kita melakukan kebijakan investasi itu di standardize gitu ya. Sehingga dengan kita masuk di OECD itu kita harapkan menunjukkan komitmen kita bagaimana kita ingin kebijakan kita itu bisa inline dengan yang memang sudah dilakukan di negara-negara maju. Yang terakhir tadi yang di AS, jadi waktu Pak Menko ke US sempat ketemu juga dengan USTR dan kita sudah menyampaikan initial proposal kita yang lebih detail, beberapa hal termasuk dengan tarif misalnya juga barang-barang yang akan kita impor. Nah kita sambil berproses di domestik kita juga tadi menunggu respon dari pemerintah US gitu ya untuk masuk ke putaran berikutnya. Apakah dari yang kita sampaikan sebelumnya apakah US masih ada catatan atau ada hal yang mungkin perlu diskusikan, itu yang kita masih tunggu jadwalnya. Kita harapkan sebelum deadline tanggal 9 ini bisa kita selesaikan ya untuk berbagai hal yang menjadi 7 area kunci. Pertama tarif, hambatan non tarif, perdagangan digital maupun keamanan ekonomi. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung bersama saya di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry, kita berikan tepuk tangan atas paparan yang cukup komprehensif. Karena waktu kita terbatas mungkin nanti kita juga akan berikan kesempatan untuk hadirin sini bertanya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda lebih lanjut. Pak Ferry, kita tahu bahwa memang saat ini tantangannya cukup kompleks yang didominasi faktor eksternal tadi. Dan tadi juga Bu Sri Mulyani mengatakan kalau uncertainty yang ada saat ini tuh lebih bersifat permanen. Apalagi beberapa waktu lalu sejumlah organisasi internasional juga memangkas proyeksi perekonomian global termasuk Indonesia juga tidak sampai 5%. Dan bahkan di luar dari tensi geopolitik dan uncertainty lainnya saja kalau kita lihat dari segi tren ekonomi Indonesia ini kan masih stagnan ya Pak di 5%. Untuk bisa melaju ke 8% tentunya dibutuhkan tadi Anda katakan juga reformasi struktural. Tapi yang menjadi pertanyaan apa saja yang akan dilakukan langkah konkret dari pemerintah untuk bisa memitigasi guncangan ataupun resiko eksternal sembari juga membenahi reformasi struktural agar ketahanan domestik ini bisa terjaga, Pak Ferry, silakan. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, secara sistematis kan sumber dari ketidakpastian ini apa yang bisa kita cek gitu ya. Pertama adalah dari kebijakan tarif 2.0-nya Trump gitu ya. Itu yang dalam jangka pendek itu kita harus mitigasi. Kenapa? Karena tadi 11% perdagangan kita itu dengan US gitu. Dan lebih kalau kita lihat lebih detail lagi berapa komoditas kita itu di atas 50% pasarnya di US gitu. Sehingga memang dalam konteks uncertainty tadi yang kita coba mitigasi adalah bagaimana kita bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah US sehingga tarif resiprokal 30% tidak dikenakan kita gitu. Dengan tadi menawarkan beberapa hal mulai dari tarif, non tarif, perdagangan langsung juga yang lain gitu ya. Itu dari konteks sumber ketidakpastian dalam jangka pendek gitu. Nah yang kedua adalah US itu kan cuma salah satu pasar kita gitu ya. Kita di barang-barang yang ada di kita juga punya potensi untuk bisa ke pasar yang lain. Kalau kita lihat komposisi dari ekspor kita itu bisa kita lihat tuh. Pertama Cina sekitar 22-23%. Kemudian ada ASEAN in total gitu ya, kemudian yang ketiga tentu US gitu. Tadi US kita renegosiasi. Kemudian dengan Eropa, dengan ASEAN di beberapa pertemuan kemarin, kita juga melakukan upaya untuk tadi meningkatkan perdagangan inter-ASEAN gitu ya. Dan kalau kita lihat di data beberapa paper sebenarnya barang kita yang ada di ASEAN ini cukup komplementer juga gitu ya, yang bisa saling mengisi. Sehingga tadi kalau sekarang mungkin sekitar 22-an, mungkin ini satu hal yang jadi kita optimalkan gitu ya. Jadi US-nya kita mitigasi, ASEAN kita optimalkan, juga beberapa pasar yang lain. Yang terdekat seperti yang kami sampaikan tadi itu yang katakan Eropa gitu. Karena kalau in total, Eropa juga cukup signifikan dalam konteks ekspor kita. Plus terutama adalah tadi beberapa barang kita yang kategorinya padat karya itu kalau kita bisa buka akses yang lebih bagus itu akan sangat terbantu. Jadi kalau sekarang tarif kita, barang-barang kita itu dikenakan tarif sekitar 10% kayak Uni Eropa gitu ya. Kalau EU SEPA ini bisa kita selesaikan maka tarif itu enggak ada gitu. Ini kita harapkan bisa membantu daya saing kita sehingga barang-barang kita yang daya saingnya tinggi itu bisa masuk juga ke Uni Eropa. Itu dari sisi
eksternalnya gitu ya secara umum. Kita juga melakukan beberapa pendekatan lain apakah dengan BRICS maupun dengan yang diskusikan sebenarnya CPTPP ya untuk Pacific Framework-nya gitu. Nah domestik gimana? Domestik itu tadi eksternal penting, tapi kalau kita lihat secara share itu kan sekitar 20-23% ya. Sementara kalau domestiknya itu sekitar 80%-an gitu. Ini pun kita jaga gitu ya. Karena ini tadi yang relatif ada di bawah kendali kita gitu, lebih controllable gitu kan. Apa tadi yang dari total 80% itu yang besar kan konsumsi masyarakat 53%. Itu yang kita jaga gitu ya dengan berbagai program tadi. Apakah yang sifatnya menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah atau ya juga menyasar ke kelas menengah gitu ya. Kemudian yang lain apa? Investasi. Kenapa tadi PP 48 saya sengaja highlight apa yang kita lakukan? Karena itu bagian penting kita untuk kita bisa menjaga atau mendorong investasi masuk gitu ya. Sehingga kita harapkan tadi dengan kombinasi mitigasi dari sisi risiko eksternalnya kita lakukan, dari sisi domestik pun untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik itu kita lakukan juga gitu ya. Contoh yang terakhir mungkin yang bisa kita lihat adalah kalau tadi sampaikan Bu Menteri Keuangan kan salah satu fokus kita di pangan gitu ya atau di agriculture. Nah di kuartal 1 kalau kita lihat kalau secara nasional itu kita 5%, di kuartal 1 itu bahkan untuk sektor pertanian tumbuh 10% gitu. Jadi sebagian dari kebijakan itu sebenarnya sudah kita lakukan dan sudah tertangkap di indikator yang di kuartal 1. Ini nanti yang terus kita lakukan untuk menjaga ekonomi kita sampai dengan akhir tahun maupun juga di tahun-tahun berikutnya Mbak Sasa. Mungkin itu. Pak Ferry mungkin ada 2 hal yang ingin saya soroti. Pertama konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi nyatanya kalau lihat datanya saat ini bahkan tidak sampai 5% Pak. Apakah artinya ini kebijakan yang digelontorkan selama ini memang belum tepat sasaran dan tadi Anda katakan baik masyarakat kelas menengah ke bawah ataupun masyarakat menengah ke atas ini sudah diberikan subsidi ataupun insentif. Tapi mungkin ada langkah-langkah konkret lainnya Pak supaya dampaknya bisa jangka menengah panjang karena realitanya saja saat ini kalau terkait dengan masyarakat Indonesia marak PHK kemudian untuk akses ke lapangan kerja ini juga masih cukup sulit Pak. Iya, makasih. Jadi kalau terkait dengan konsumsi rumah tangga tadi yang kita terus cermati berbagai indikator yang merepresentasikan hal tersebut gitu ya, lepas dari berbagai diskusi yang ada. Nah, satu hal yang kita lakukan tadi di kuartal kedua misalnya, tadi kalau kita lihat memang ada potensi tumbuh lebih rendah, itu kita berikan stimulus gitu ya, jangka pendeknya gitu ya. Kalau kita sudah lakukan di kuartal 1 dan juga kita lakukan di kuartal kedua. Harapannya tadi kita secara spesifik tadi menyasar bantuan sosial misalnya yang menengah ke bawah, juga ada beberapa yang kelas menengah, itu kita harapkan bisa menopang pertumbuhan kita di kuartal 2 gitu. Paling tidak di kuartal kedua pertumbuhannya tidak jauh berbeda atau, dibandingkan dengan kuartal 1 ya. Dengan memanfaatkan berbagai momentum. Kalau di kuartal 1 momentum konsumsinya itu kan di lebaran sama di liburan lebaran gitu, after lebaran. Di kuartal kedua ini kita manfaatkan berbagai momentum liburan juga yang nanti yang terdekat mungkin yang di liburan sekolah gitu ya dengan berbagai paket stimulus tadi. Nah mengenai yang tadi PHK dan seterusnya kita juga mengenhance yang di jaminan di JKP gitu ya. Kita teman-teman kita yang kurang beruntung kemudian dikenakan PHK itu JKP-nya kita naikin persentasenya gitu ya, sebelumnya 45 kita naikin ke 60. Juga ada beberapa relaksasi iuran untuk yang lain di JKK misalnya. Nah yang lain tadi disampaikan tadi, pembukaan market akses maupun upaya kita untuk merenegosiasi apa yang sudah disampaikan oleh US itu bagian juga sebenarnya untuk tadi bagaimana kita meningkatkan serapan tenaga kerja kita gitu. Kenapa? Di US itu komponen-komponen industri padat karya kita itu banyak yang pasarnya ke US gitu ya, tekstil dan seterusnya. Jadi kalau gitu kita bisa renegosiasi mudah-mudahan pasarnya tetap ada sehingga tadi serapan tenaga kerja di domestik bisa kita jaga. Yang terdekat yang lain kita buka adalah ya tadi yang Uni Eropa gitu. Kenapa itu penting tadi secara total pasarnya besar gitu ya. Yang kedua secara spesifik adalah berbagai program atau produk kita yang padat karya khususnya itu juga bisa masuk ke Uni Eropa gitu. Sehingga tadi harapannya kalau pasar itu bisa terbuka, daya beli PHK bisa kita mitigasi, kemudian harapannya tadi daya beli, peningkatan aktivitas masyarakat
itu bisa terjadi itu Mbak Sasa. Oke, kalau terkait dengan investasi Pak, tentunya diperlukan deregulasi dan juga bagaimana memberikan karpet merah bagi para investor supaya investasi kita tetap robust tapi juga tetap berkualitas Pak, tidak hanya mendatangkan dari segi angkanya saja tetapi juga betul-betul berdampak pada penyerapan lapangan kerja, kemudian juga bisa transfer teknologi. Silakan Pak. Kalau investasi, satu kan kita juga melakukan beberapa hal gitu ya di 2025. Pertama secara kelembagaan misalnya kita punya Danantara gitu. Di dalam beberapa kesempatan juga Pak Rosan itu juga sudah menyampaikan berapa misal investasi yang sudah kita bicarakan dan akan direalisasikan gitu ya. Kemudian yang kedua, di samping kelembagaan biasanya investor kan juga akan datang kalau kita nyiapin proyeknya gitu. Nah mungkin kalau bisa kita lihat refresh kemarin di teman-teman di Kemenko Infra itu juga sudah menyampaikan proyek-proyek infrastruktur mana yang di offer ke investor gitu ya di infrastructure summit yang kemarin konferensi kemarin gitu ya. Yang terdekat atau yang mungkin juga baru mungkin bisa kita lihat adalah yang ditawarkan untuk proyek Giant Sea Wall gitu ya. Itu pertama dari kelembagaan, kemudian dari sisi proyek juga ditawarkan, tempatnya pun serta insentifnya itu kita berikan gitu. Itu bisa direpresentasi misalnya di berbagai KK yang ada gitu ya. Beberapa hal yang investasi yang masuk bisa kita lihat misalnya apakah di KK Gresik, di KK Batang gitu ya. Kemudian yang sekarang lagi hot juga misalnya di IT itu ada di KK Nongsa gitu ya. Yang rumah sakit ada di KK Kura-Kura di Bali misalnya, itu bagian dari yang kita lakukan juga. Tempat dan insentif yang bisa kita berikan gitu. Harapannya tadi bisa banyak mengundang investasi masuk ke domestik. Tentu di samping berbagai insentif perpajakan juga kita berikan gitu ya Mbak Sasa. Pak Ferry, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya akan berikan kesempatan mungkin untuk para hadirin yang ingin bertanya, apakah ada? Yang bagian belakang, apakah ada? Oke, sambil menunggu mungkin para hadirin yang hadir di ballroom Hotel Borobudur ini untuk bertanya, kita lanjutkan lagi Pak perbincangannya terkait dengan tadi yang Anda sudah sampaikan juga. Tadi pagi kan Lover mengatakan kalau misalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ada potensi Pak untuk mencapai 8% dan mungkin bisa dilakukan dengan mensupport dari supply side-nya. Ini seperti apa pandangan Anda? Betul Mbak, jadi pertama kalau dari sisi demand, rumusnya itu kalau teman-teman kita yang hitung di PDB itu, pertama kan basisnya itu kan yang consumption gitu ya. Consumption share-nya gede. Nah, tapi untuk di atas 5 memang kita harus dorong dua hal yang lagi. Satu adalah ekspor, yang kedua investasi. Tadi konsumsi masyarakat kita jaga, ekspor kita buka akses gitu ya dengan berbagai perjanjian internasional. Kemudian dari investasi juga ada beberapa regulasi, program deregulasi yang kita lakukan. Nah ini memang ditopang dari sisi sektoralnya gitu ya. Di industri itu jadi satu hal yang memang harus kita dorong tuh untuk mendorong pertumbuhan di 8%. Kita sudah punya modal untuk itu gitu ya. Apa tadi misalnya hilirisasi gitu kan. Berbagai komoditas yang ada sekarang itu kita dorong melalui hilirisasi. Dan beberapa angka udah bisa kita rujuk gitu itu bagaimana di sektor industri atau di sektor logam dasar misalnya tumbuhnya itu double digit karena kebijakan hilirisasi yang tadi. Yang lain juga adalah kalau di industri tadi kebijakan terkait dengan industri padat karya. Karena share di industri padat karya kita di dalam total industri kita itu cukup tinggi gitu ya. Kemudian yang lain juga industri otomotif, itu berbagai industri dari sisi sektoral yang kita harapkan bisa didorong untuk menopang yang 8%. Yang lain adalah tadi dari sisi supply itu adalah sektor konstruksi maupun sektor real estate gitu ya. Dengan berbagai program yang terkait dengan perumahan gitu ya. FLPP misalnya sebagai salah satu program flagship pemerintah itu biasanya atau tahun lalu itu sekitar 220.000 unit gitu ya. Untuk 2025 untuk perumahan ini itu dinaikkan menjadi 350.000 unit gitu ya. Juga beberapa skema lain yang dikembangkan oleh teman-teman di perumahan untuk skema pembiayaan bagi masyarakat. Apakah untuk perbaikan rumahnya maupun juga pembuatan rumah baru gitu ya. Baik di pedesaan maupun perkotaan. Ini kita harapkan dari sisi supply itu bisa juga menopang bagian dari target 8% tadi. Yang lain adalah karena kita domestiknya tinggi kontribusinya, sektor-sektor yang terkait dengan mobilitas, terkait dengan perdagangan,
itu juga kita harap bisa memberikan kontribusi gitu ya Mbak Syasha. Sehingga tadi perbaikan ekosistem logistik itu yang juga kita lakukan dengan Perpres misalnya untuk sistem logistik nasional. Juga berbagai sektor lain seperti misalnya IT gitu ya. Kemudian dengan ekonomi digital. Yang lain juga adalah sektor atau jasa keuangan misalnya. Yang beberapa inovasi kita lakukan. Termasuk tadi yang penciptaan atau pendirian layanan Bullion Bank untuk kita di 2025. Itu mungkin beberapa sektor yang nanti juga kita sinkronkan yang demand untuk tadi mencapai target 8% Mbak Sasa. Dan di tengah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah yang sudah Anda sebutkan tadi Pak, tapi di satu sisi kita juga dihadapkan pada kondisi deindustrialisasi. Ya. Bagaimana pemerintah melihat fenomena ini Pak? Ya, tadi seperti saya sampaikan, bicara mengenai target 8% itu mau tidak mau akan bicara mengenai sektor industri. Nah, di sektor industri itu memang beberapa industri itu mengalami tantangan ya, terutama yang padat karya. Makanya kalau kita lihat tadi revisi Permendak 8 misalnya, kemudian kita juga lagi terus merealisasikan kredit investasi padat karya untuk industri padat karya gitu, itu kita lakukan bagian dari tadi mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi subsektor industrinya gitu ya, untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi itu Mbak. Nah kemudian roadmap seperti apa sih Pak yang dimiliki oleh pemerintah saat ini untuk bisa menguatkan lagi Pak daya tahan ekonomi domestik utamanya tadi terkait dengan sektor padat karya. Karena kita tahu juga saat ini industri manufaktur kita melambat tercermin dari PMI manufaktur kita yang bahkan terkontraksi dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian demand dari negara mitra dagang juga melemah. Ya tadi kalau bicara mengenai industri sebenarnya kita masih di tengah berbagai tantangan yang ada ya. Tadi kalau lihat dari catatannya Bu Menteri Keuangan kan hampir 70% PMI negara-negara itu mengalami kontraksi gitu. Nah kita lihat di data Q1 kemarin itu pertumbuhan ekonomi kita yang dari industri itu masih 4,5 loh. Jadi di tengah berbagai tantangan yang ada itu kita masih bisa tumbuh 4,5 itu satu hal yang perlu kita catat gitu ya. Nah tentu tadi untuk 8% maka memang kita perlu tumbuh industri itu lebih tinggi lagi gitu. Jadi berbagai hal secara subsektor tadi apakah dari industri padat karya dengan kredit investasi padat karya, kemudian membuka akses tidak hanya ke US tapi juga ke negara lain termasuk ke Uni Eropa, itu bagian dari yang kita lakukan gitu ya. Kemudian untuk industri otomotif dengan berbagai skema insentif yang ada untuk pengembangan EV itu juga bagian dari kita untuk mengembangkan sektor otomotif. Jadi ini masih kaitan dengan hilirisasi misalnya di subsektor otomotif itu kan kita punya insentif dari mulai hulu sampai hilir gitu ya. Yang terakhir kemarin kalau di tahun lalu kita untuk menopang permintaan industri dari sisi otomotif misalnya, kalau tahun lalu kita hanya memberikan insentif untuk EV, kalau di 2025 itu kita berikan juga untuk hybrid gitu ya. Ini kita harapkan tadi kalau demand-nya tercipta, maka kita harapkan tadi basis supply-nya itu bisa terjaga juga dari demand dari domestiknya. Juga berbagai subsektor industri yang lain ya Mbak, untuk tadi menopang subsektor industri. Oke. Insentifnya seperti apa saja Pak? Itu kalau di yang sekarang di hybrid itu ada, saya mesti baca ya ini karena banyak itu ya. Jadi kalau dari untuk hybrid itu jadi ada PPN DTP untuk EV, kemudian juga ada PPNBM untuk EV dan hybrid gitu ya. Yang kita lagi proses juga sebenarnya adalah yang motor listrik gitu ya. Kemudian tadi untuk industri ada juga kita untuk menopang pekerja kita yang di padat karya, misalnya kita juga memberikan pembebasan pajak PPh untuk sektor padat karya. Belum lagi berbagai tax, apakah tax allowance gitu ya, tax holiday yang kita berikan untuk sektor-sektor yang memang kita harapkan bisa mensupport padat karya gitu ya. Yang lain tadi sebenarnya yang menarik untuk yang productivity, jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja maka untuk productivity itu kan akan berbanding lurus dengan riset and development maupun pendidikan gitu ya. Kalau hanya mengandalkan pemerintah saja tentu punya kendala keterbatasan anggaran. Makanya kemudian sebagian biaya
yang di cover oleh swasta yang bisa bantu kita di riset and teknologi maupun di program pelatihan, itu kita cover dalam bentuk super tax deduction gitu ya. Sebagai komponen biaya itu jadi pengurang pajak dari industri yang kemudian kita harapkan bisa mengurangi PPh yang dibayarkan oleh industri tersebut gitu. Ini kita harapkan juga memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam hal riset and development dan pelatihan. Harapannya apa tadi, produktivitas yang seperti disampaikan Bu Menteri maupun Pak Arthur itu bisa di-create dari hal tersebut. Itu beberapa insentif yang kita berikan untuk tadi meningkatkan sektor industri maupun mendorong peran dari sektor swasta secara umum. Oke. Pak Ferry, kita kasih kesempatan untuk hadirin bertanya. Kami persilakan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang hadir di Ballroom Hotel Borobudur, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Ferry Irawan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sudah cukup jelas. Oke, mungkin dari Anda lagi Pak Ferry, terkait dengan kondisi yang cukup menantang. Tadi kan eksternal kemudian domestik kita ini bisa dikatakan data-datanya cukup oke dibandingkan dengan negara lain. Mungkin sektor-sektor mana lagi nih Pak yang akan dioptimalkan oleh pemerintah tadi selain properti kemudian otomotif yang bisa menjadi modal kita untuk bisa melaju hingga 8% bahkan at least mencapai 5% Pak meskipun kondisi saat ini cukup menantang. Di kita sebenarnya ada beberapa konsep gitu ya, ada yang engine yang lama, revitalisasi engine yang lama, itu yang tadi kita diskusikan, subsektor industri, itu yang basis kita yang sekarang. Kita juga punya konsep misalnya new engine of growth kita, misalnya apa, digital gitu ya. Jadi kalau di kajiannya teman-teman Telkom, kalau kita bisa meningkatkan penetrasi digital kita ke masyarakat, itu juga memberikan kontribusi tuh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Kalau kayak sekarang misalnya orang kalau mau berusaha kan nggak perlu banyak-banyak bikin tempat gitu ya. Asal punya produk, asal punya kemauan dengan akses digital yang baik, itu kita bisa jualan di e-commerce gitu ya. Yang lain juga di digital itu kalau kita bisa menyediakan platform atau sinyal yang simpel misalnya, yang biasanya kita melakukan transaksi dengan tunai, dengan akses internet yang baik, digital yang baik, itu kita bisa menggunakan yang non tunai. Ini juga bisa menjadi katalis untuk bagaimana masyarakat kita bisa meningkatkan aktivitas ekonominya pada saat mereka punya akses digital yang cukup gitu ya. Kalau di e-Takerni dalam beberapa tahun ke depan mungkin tambahnya bisa 1% tuh Mbak dari yang digital itu gitu ya. Kita misalnya di kantor Menko punya namanya program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah gitu ya. Di mana enggak cuma sektor swasta yang kita dorong, tapi di sektor Pemda pun itu kita dorong untuk meningkatkan layanannya, meningkatkan produktivitas masyarakatnya melalui teknologi digital. Yang lain adalah tadi yang green economy gitu ya, di transisi energi. Beberapa proyek kita yang ditawarkan, salah satunya kan yang berasal dari transformasi energi tadi gitu ya, energi terbarukan. Ini kita harapkan juga bisa menjadi sumber pertumbuhan kita melalui jalur investasi tadi gitu ya. Itu yang kita harapkan beberapa hal dari yang engine konvensionalnya, yang industri, juga yang new engine of growth kita ya. Teknologi digital, ekonomi digital, kemudian juga ekonomi hijau. Mungkin yang di dalam RPJM juga muncul adalah ekonomi biru ya untuk program kelautan gitu ya. Dan perikanan ya Mbak Syahsa ya. Itu yang kita harapkan bisa in total itu bisa memberikan tambahan tadi yang kalau sekarang misalnya sekitar 5% ke 8% itu kita harapkan bisa menurunkan gap itu ya 2-3%. Yang lain adalah menurunkan ICOR gitu ya. Di beberapa KEK kita itu udah lebih efisien gitu ya. Jadi dengan input yang ada, output yang dihasilkan melalui ekspor, apakah melalui barang-barang dari pabrik yang dihasilkan itu ICOR-nya maka lebih rendah dari ICOR nasional gitu. Makanya kita dorong juga penurunan ICOR itu melalui mendorong masuknya investasi di KEK-KEK kita yang ada gitu Mbak. Itu yang jadi subsektornya kita improve, kemudian ICOR-nya pun juga kita perbaiki. Yang sekarang di atas 5, kalau kita bisa turun di sekitar 4 itu juga memberikan tambahan peran cukup signifikan gitu ya untuk mendorong pertumbuhan di angka 8% sesuai target di 2029 ya. Tapi Pak, selain perbaikan ICOR, langkah apa sih Pak yang akan dilakukan untuk bisa memberikan kepastian regulasi bagi para investor?
Jadi sesuai dengan arahannya Pak Presiden, kita kan punya task force deregulasi ya, atau kalau lengkapnya penciptaan iklim usaha, ntar ya, kalau di nama lengkapnya, di slide saya nomor itu ada tuh. Jadi kita punya beberapa task force sebenarnya. Jadi yang task force yang pertama tadi yang Mbak Sasades adalah Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja. Itu yang kita harapkan bisa menjadi instrumen kita untuk mitigasi dampak eksternal ke industri kita melalui PHK. Kemudian yang kedua adalah tadi Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Itu yang kita akan optimalkan untuk tadi mengawal kepastian berusaha, penyederhanaan perizinan gitu ya. Sehingga tadi daya saing kita untuk investasi itu bisa terus improve gitu ya. Ini kita harapkan tadi menjadi engine kita dari sisi investasinya, Mbak Syasha. Oke, tadi mungkin yang bisa dilakukan ya Pak supaya bisa mengawal karena saat ini juga potensinya sejumlah pabrik-pabrik ini kan mungkin akan pindah dan bagaimana caranya Indonesia bisa memastikan kalau memang Indonesia adalah tempat yang tepat begitu ya untuk berinvestasi bagi para investor global khususnya di tengah tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Terima kasih Pak Ferry, mungkin sedikit Pak closing statement dari Anda silakan singkat saja. Satu, alhamdulillah kita bisa di angka Q1 4,87 kemarin, kita harapkan sampai dengan akhir tahun ini bisa tetap di kisaran 5%. Tadi berbagai program baik dalam jangka pendek stimulus fiskal maupun deregulasi, juga berbagai kebijakan kita terkait dengan investasi maupun pembukaan akses itu kita harapkan bisa mengawal sampai target sampai dengan akhir tahun maupun tadi mengembangkan berbagai sektor di dalam jangka menengah sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian target 8% di 2029.